didukung oleh Pemirsa, KPK diam-diam sejak awal tahun telah menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Apakah utang segunung WUSH yang disinyalir menjadi kerugian negara dapat menjadi indikasi adanya dugaan pidana? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata sudah menaikkan status dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ke tahap penyelidikan sejak awal 2025. KPK menyebut ada sejumlah saksi yang telah diperiksa untuk mendalami perkara ini. Namun siapa saja saksi tersebut, lembaga anti rasuah belum bisa mengungkapkannya kepada publik. Rencananya KPK akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui dugaan markup proyek WUSH tersebut. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan secara umum. Tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Sebelumnya, dugaan markup proyek WUSH ramai dibicarakan masyarakat usai dibahas ex-Menko Polhukam Mahfud MD di tengah mencuatnya polemik penyelesaian utang yang membengkak. Meski demikian, KPK belum bisa memastikan pemanggilan terhadap Mahfud, tapi lembaga anti rasuah mengizinkan Mahfud memberikan data secara sukarela. Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini. Namun demikian, KPK sangat terbuka kepada pihak siapapun yang memiliki informasi, memiliki data, memiliki keterangan terkait dengan perkara ini, silakan bisa menyampaikan kepada KPK. Kami banyak membuka kanal, banyak membuka saluran untuk publik bisa feeding informasi kepada KPK. Terkait langkah KPK menyelidiki dugaan markup WUSH, PDI Perjuangan menyatakan dukungannya. Ketua DPP PDIP Mai Esti Wijayanti menyinggung pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di tahun 2015 lalu yang mengingatkan apakah Indonesia sudah pantas memiliki moda transportasi kereta cepat yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Lalu saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. 2015. Ya, 2015 sudah mengingatkan sejak awal. Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu? Artinya, secara apa yang disampaikan Mbak Neng tadi, mengatakan bahwa iya, sesuatu yang itu melanggar hukum yang harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ, ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Mantan Presiden Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH bukan untuk mencari laba, namun untuk investasi sosial. Jokowi meminta masyarakat memahami terlebih dahulu akar permasalahan kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang mengakibatkan negara rugi puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi,
transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Menteri Keuangan Purbayo Yudisadewa memahami pernyataan mantan Presiden Jokowi soal proyek kereta cepat Wush sebagai investasi sosial dan tidak mencari laba finansial. Walau begitu, Purbayo menekankan proyek Wush belum optimal, lantaran misi pembangunan wilayah di sekitar pemberhentian Wush belum berkembang. Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wush itu sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wush supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Sementara mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meyakini penyidik KPK telah melakukan banyak hal untuk menyelidiki dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Artinya ketika KPK melakukan investigasi, maka ada keyakinan terdapat dugaan pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Artinya ketika penyelidik KPK melakukan investigasi sudah mempunyai hipotesis ya bagian-bagian mana yang kemungkinan ada diduga ditemukannya fraud ataupun kemudian tindak pidana korupsi. Nah, saya melihat ya bahwa kalau sebelumnya ya KPK ketika misalnya ada laporan ataupun proaktif ketika investigation, ketika memang tidak ada hal ataupun hipotesis yang membuat mereka akan naik ke penyelidikan, pasti tidak akan naik penyelidikan. Artinya ada suatu keyakinan dari penyelidik adanya dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka kemudian mengejar pembuktian dalam proses penyelidikan ya yang dilakukan ada dinamakan dengan babat alas. Kenapa? Karena semuanya akan diselidiki mulai dari proses perencanaan, mulai pekerjaan hingga akhirnya. Lantas apakah dugaan pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ini bisa dijerat pidana? Yudi menyatakan meski Undang-Undang BUMN yang baru menyebutkan kerugian negara dalam resiko bisnis bukanlah pidana. Namun berdasarkan hukum yang berlaku, kerugian negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush merupakan bentuk pidana. Memang kerugian di dalam Undang-Undang BUMN yang terbaru ketika ada kerugian terkait dengan resiko bisnis ya itu bukan kerugian negara, artinya bukan tindak pidana, tetapi perlu diingat jika berdasarkan hukum yang berlaku ya artinya ketika ada itikat baik di sana. Nah, apakah kemudian kerugian pada saat ini adalah dampak dari tidak jelasnya perencanaan pada saat itu? Misalnya kita tahu ada 71.000 ya, itu kan sangat-sangat optimis. Apakah optimisnya 71.000 itu yang mengakibatkan ternyata jauh di bawah itu penumpang itu benar-benar dibuat dengan metode ya dan lain sebagainya. KPK nanti di sini akan memeriksa ahli-ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi saya pikir ini akan banyak ahli dan saya pikir kalau masalah proyek pengadaan seperti ini penyelidik KPK sudah paham. Sejumlah pakar hukum menilai dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung Wush memang berpotensi masuk ranah pidana jika terbukti ada pihak yang memperoleh keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian negara. Indikasi pidana semakin kuat apabila sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kini menjadi pertanyaan publik, mampukah KPK cepat mendapatkan bukti kerugian negara? Sebab muncul kekhawatiran jika bukti kerugian negara ini sulit didapat berpotensi membuat penyimpangan kian sulit dilacak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.